Halo, senang sekali bisa berbicara dengan Anda hari ini. Sering sekali orang datang kepada saya, anak muda, mahasiswa, bahkan CEO perusahaan besar, dan mereka bertanya, Warren, apa rahasianya? Bagaimana caranya menjadi pintar dalam mengambil keputusan? Jawaban saya sebenarnya membosankan. Sangat membosankan sampai-sampai kebanyakan orang tidak mau melakukannya. Saya hanya membaca. Saya membaca, dan membaca. Mungkin 5 sampai 6 jam setiap harinya. Saya tidak membaca secepat waktu saya muda dulu, tapi kebiasaan itu tidak pernah hilang. Saya membaca 5 koran harian setiap pagi, saya membaca majalah, saya membaca laporan tahunan perusahaan, hal yang disebut dokumen 10K. Orang lain mungkin membaca novel fiksi untuk hiburan, tapi bagi saya, membaca laporan keuangan perusahaan adalah cerita detektif yang paling seru. Kenapa saya melakukan ini? Lihat, pengetahuan itu bekerja persis seperti bunga majemuk. Jika Anda belajar sedikit hari ini, sedikit besok, dan Anda lakukan itu selama 50 tahun, pengetahuan itu akan menumpuk menjadi gunung kebijaksanaan yang luar biasa. Sejak saya kecil, saya sudah menyukainya. Saya suka biografi. Saya ingin tahu bagaimana orang-orang hebat menjalani hidup mereka, apa yang mereka lakukan, apa kesalahan mereka. Dengan membaca biografi, Anda bisa menjalani ribuan hidup dalam satu masa hidup Anda. Itu keuntungan yang curang, bukan? Saya ingat, ketika saya berusia sekitar 8 atau 9 tahun, saya sudah tahu bahwa saya akan mencintai angka seumur hidup saya. Bibi saya pernah memberi saya sebuah almanak dunia, World Almanac. Dan tahukah Anda apa yang saya lakukan? Saya menghafal populasi setiap kota besar di dunia. Aneh? Mungkin. Tapi saya suka angka. Dan angka itu bukan cuma teori, itu bisnis. Kakek saya punya toko kelontong. Di sanalah pendidikan bisnis saya dimulai, bukan di sekolah bisnis Wharton. Saya biasa membeli satu pak Coca-Cola isinya 6 botol seharga 25 sen. Lalu saya berkeliling lingkungan dan menjualnya eceran seharga 5 sen per botol. Jadi, dari modal 25 sen, saya dapat 30 sen. Untung 5 sen. Itu pelajaran pertama saya tentang margin keuntungan. Saya juga menjual majalah Saturday Evening Post dari pintu ke pintu. Saya menjual Ladies Home Journal. Saya punya banyak sekali usaha kecil-kecilan. Tidak semuanya sukses besar tentu saja. Tapi saya menyukai prosesnya. Saya suka berbisnis sejak dini. Poin yang ingin saya sampaikan adalah, mulailah dari hal kecil. Pahami angka dasarnya. Bisnis itu sederhana. Berapa yang masuk, berapa yang keluar, dan berapa yang tersisa di kantong Anda. Jangan dibuat rumit. Sekarang, izinkan saya memberi Anda nasihat investasi terbaik yang pernah ada. Ini bukan tentang saham mana yang harus dibeli, bukan tentang cryptocurrency atau emas. Investasi terbaik yang bisa Anda lakukan adalah investasi pada diri Anda sendiri. Pikirkan ini. Anda adalah aset terbesar yang Anda miliki. Jauh lebih berharga dari rumah atau portfolio saham. Anda yang duduk di sana memiliki potensi yang luar biasa. Anda beruntung hidup di zaman ini. Mungkin Anda mendapatkan pendidikan yang baik. Tapi masalahnya, kebanyakan orang menjalani hidup dengan hanya menggunakan sebagian kecil, sangat kecil dari potensi mereka. Apapun yang Anda lakukan untuk meningkatkan bakat Anda, nilainya tidak akan pernah terkena inflasi. Pemerintah tidak bisa memajaki kemampuan otak Anda, tidak ada yang bisa mencurinya dari Anda. Contoh sederhananya, kemampuan komunikasi. Jika Anda tidak bisa berkomunikasi, itu seperti mengedipkan mata pada gadis di dalam gelap. Tidak ada yang tahu apa maksud Anda. Tapi jika Anda belajar bicara di depan umum, belajar menulis dengan baik, nilai Anda sebagai seorang profesional akan naik 50% seketika. Jadi, belajarlah. Ambil kursus itu, baca buku itu,
Perbaiki diri Anda, karena tubuh dan pikiran Anda adalah satu-satunya kendaraan yang Anda miliki untuk mengarungi dunia ini. Rawatlah baik-baik. Lalu, bagaimana dengan karir? Satu hal yang sangat penting dalam hidup adalah memiliki pahlawan yang tepat, panutan yang tepat. Orang yang Anda kagumi akan membentuk visi tentang ingin menjadi siapa Anda nantinya. Saya sangat beruntung memiliki pahlawan yang tepat, seperti ayah saya dan Benjamin Graham. Ketika saya memutuskan bekerja untuk Ben Graham, idola saya bahkan tidak bertanya berapa gajinya. Bayangkan itu. Saya melamar kerja, diterima, dan baru tahu berapa gaji saya saat menerima slip gaji di akhir bulan. Kenapa? Karena saya tidak bekerja untuk uangnya. Saya bekerja karena saya ingin belajar dari yang terbaik. Saya bekerja karena itu passion saya. Jangan pernah mengambil pekerjaan hanya demi uang. Jangan bekerja untuk organisasi yang membuat Anda sakit perut setiap pagi. Jangan bekerja untuk orang yang tidak Anda hormati. Anda harus bangun tidur di pagi hari dengan perasaan semangat. Saya menyebutnya tap dancing to work, menari tap saat berangkat kerja. Saya berusia 90 tahun lebih, dan saya masih menari saat berangkat kerja setiap hari. Kenapa? Karena saya melakukan apa yang saya cintai dengan orang-orang yang saya sukai. Jika Anda bisa menemukan itu, Anda tidak akan pernah bekerja sehari pun dalam hidup Anda. Apakah saya pernah gagal? Tentu saja. Sering sekali orang bertanya, Warren, apa investasi terburukmu? Berapa banyak waktu yang Anda punya? Saya bisa cerita seharian. Saya telah membuat banyak keputusan bodoh. Saya membeli perusahaan tekstil bernama Berkshire Hathaway yang sebenarnya mati itu. Awalnya itu kesalahan. Tapi, tidak apa-apa. Anda tidak perlu sempurna untuk menjadi kaya atau sukses. Kesalahan itu pasti akan terjadi. Yang penting jangan buat kesalahan pada hal-hal besar dalam hidup, seperti memilih pasangan hidup. Itu keputusan terpenting. Tapi dalam bisnis, Anda akan salah hitung, Anda akan rugi. Bagi saya, kesalahan terbesar bukanlah saat saya membeli saham, lalu harganya turun. Bukan. Kesalahan terbesar adalah error of omission, kesalahan karena tidak bertindak. Itu adalah momen di mana saya tahu saya harus melakukan sesuatu, saya paham bisnisnya, peluangnya ada di depan mata, tapi saya diam saja. Saya menghisap jempol saat seharusnya saya menulis cek. Kami di Berkshire Hathaway telah melewatkan keuntungan miliaran dolar seperti Google atau Amazon, bukan karena kami rugi membelinya, tapi karena kami tidak membelinya sama sekali. Tapi apakah saya menyesalinya dan menangis setiap malam? Tidak. Anda tidak bisa menyetir mobil jika mata Anda terus melihat kaca mirror. Kaca depan jauh lebih besar daripada kaca mirror. Lupakan kesalahan kemarin. Hari esok adalah hari yang baru. Sebagai penutup, saya ingin Anda mengingat satu definisi sederhana ini. Banyak orang mengejar uang karena mengira itu adalah kesuksesan. Uang itu penting, tapi itu bukan segalanya. Saya kenal orang-orang yang sangat kaya, punya nama gedung dinamakan dengan nama mereka, tapi tidak ada satu orang pun yang mencintai mereka. Itu adalah kegagalan hidup yang paling menyedihkan. Ingatlah kalimat ini, sukses adalah mendapatkan apa yang Anda inginkan, tapi kebahagiaan adalah menginginkan apa yang sudah Anda dapatkan. Jadi, cintailah hidup Anda, berinvestasilah pada diri Anda sendiri, temukan pekerjaan yang membuat Anda ingin menari, dan jangan terlalu keras pada diri Anda saat membuat kesalahan. Terima kasih telah mendengarkan. Sekarang, kembalilah membaca.